Saya panggilkan untuk sesi semifinal yang kedua. Yang pertama untuk tim pro dari MAN 4 Jakarta. Beri tepuk tangan untuk MAN 4 Jakarta untuk menjadi tim pro kali ini. Selanjutnya saya akan panggilkan dari tim yang kontra. Ini jauh banget nih dari sini nih. Yaitu dari SMAK Penabur Kota Tangerang. Biasa gaul anak jaksel ya, itu kayak ya lagi happening sih kayak anjay gitu kan, terus kayak literary witches gitu sih. Magar pastinya, terus apalagi kalau misalnya ditanyain kayak gini bingung juga sih, cuman memang pasti suka ngomong kayak gitu, pakai bahasa-bahasa slang juga sih gitu Mbak. Tahu sih, kayak pasti yang lagi trending sekarang kan anjay, anjrit, terus apa lagi kayak jomblo mungkin, ya kayak gitu sih, tahu sebatas itu aja kayak. Hai, tahu nggak sih kalau misalnya kosakata gaul atau slang itu udah banyak banget yang masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, seperti mulai kata alay, mager, sampai ke baper. Kok bisa ya? Kita kepoin yuk. Bagi anak muda, kosakata gaul atau slang sudah biasa digunakan dalam percakapan dan interaksi sehari-hari, baik lisan maupun tulisan. Menurut dosen komunikasi Universitas Indonesia, Endah Triastuti, kosakata slang lahir dari suatu ekspresi dari masyarakat minoritas yang cenderung dibungkam masyarakat arus utama hingga akhirnya mulai diserap masyarakat luas melalui media. Kosakata slang juga bertambah dan berubah seiring lahirnya generasi baru. Sebagai contoh, ketika akhir tahun 80-an, lahir kosakata bokap nyokap yang dipopulerkan novel Lupus karya Hilman Hariwijaya, dan pada tahun 2000-an muncul kata mager alias males gerak dan juga jomblo. Kosakata slang ternyata juga bisa masuk Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI dengan catatan jika unik dan konsep atau artinya belum dimiliki KBBI. Baik, kita akan memasuki sesi semifinal yang kedua. Boleh berikan tepuk tangan untuk sesi semifinal yang kedua ini. Baik, untuk di babak yang pertama ini sebelum saya bacakan mosinya, saya akan berikan kesempatan untuk kedua tim memperkenalkan dirinya. Baik, boleh saya mulai? Boleh saya mulai? Baik, saya akan minta tim pro untuk memperkenalkan diri dengan waktu 1 menit. Dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Sugeng Enjing, selamat pagi bagi para hadirin sekalian, Dewan Juri yang terhormat, Dewan Moderator, rekan-rekan dari tim kontra, rekan-rekan dari tim pro, dan hadirin yang terhormat. Sebelum kami mulai pada perdebatan hari ini, izinkanlah kami dari tim MAN 4 Jakarta untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Sebelumnya saya Ali Fatallah Putra sebagai pembicara pertama pada tim ini, dan juga rekan saya. Sugeng Enjing sedulur, nama saya Abtal Wahid Sailino sebagai pembicara kedua. Di sini kami menggunakan motif batik kawung yang menggambarkan kami bertiga sebagai pria yang perkasa dan adil dalam memilih keputusan. Dan saya Markizafa Rafaelo selaku pembicara ketiga yang akan menyampaikan closing argument. Ya, sekian kiranya perkenalan dari kami, kurang lebih mohon maaf. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri tepuk tangan untuk tim pro kita kali ini dari MAN 4 Jakarta. Oke, baik. Saya akan lempar ke tim yang kontra dari SMA BPK
SMAK Penabur Kota Tangerang sudah siap untuk perkenalan diri? Waktunya 1 menit dimulai dari sekarang. Kue serabi baru dibeli, porsi banyak habis sendiri. Sebelum perdebatan kita mulai, izinkan kami memperkenalkan diri. Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera dan salam kebajikan untuk kita semua. Terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang sudah diberikan. Selamat pagi Dewan Juri yang terhormat, hadirin, tim pro yang saya hargai dan juga tim kontra yang saya banggakan. Perkenalkan, kami dari SMAK Penabur Kota Tangerang selaku tim kontra. Saya Mary Samuel sebagai pembicara pertama. Perkenalkan, saya Valentio Van sebagai pembicara kedua. Saya Valeria Atali sebagai pembicara ketiga. Terima kasih. Baik, masih ada waktunya? Sudah cukup? Berikan tepuk tangan untuk tim kontra kali ini, yaitu dari SMA Penabur Kota Tangerang. Baik, di babak yang kedua ini, kedua tim akan diberikan kesempatan untuk mengeluarkan argumennya dengan waktu 2 menit. Materi debat di sesi semifinal yang kedua ini adalah, temanya adalah penggunaan bahasa prokem di kehidupan sehari-hari. Dengan mosi, penggunaan bahasa prokem di kehidupan sehari-hari. Saya bacakan terlebih dahulu sebagai pemantik. Bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan bangsa Indonesia, sebagaimana disyaratkan dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Bahasa prokem yang sering digunakan situasi santai dan tidak resmi telah menemukan tempat dalam kehidupan sehari-hari. Dalam debat ini, para peserta menyelidiki bagaimana penggunaan bahasa ini mempengaruhi komunikasi sehari-hari. Dengan pertanyaan terakhir, debat ini mengajak pemirsa untuk merenungkan pro dan kontra dari penggunaan bahasa prokem, penggunaan bahasa prokem dalam interaksi sosial mereka. Bagaimana pendapat pro dan kontra. Nah, saya akan langsung lempar ke tim yang pro untuk mengeluarkan argumennya dengan waktu 2 menit dimulai dari sekarang. 3, 2, 1. Dewan Juri yang terhormat, para hadirin yang berbahagia, mosi kita pada hari ini yaitu penggunaan bahasa prokem di kehidupan sehari-hari. Kami selaku tim pro setuju pada mosi kita pada hari ini. Yang pertama yang perlu kita ketahui adalah bahasa. Apa itu bahasa? Bahasa adalah pesan yang disampaikan dalam bentuk ekspresi sebagai alat komunikasi. Kemudian bahasa prokem itu merupakan bahasa pergaulan yang mulai muncul sejak akhir tahun 1980-an. Dan bahasa gaul menurut KBBI merupakan dialek bahasa Indonesia non-formal dalam untuk pergaulan. Perlu kita ingat lagi mosi kita pada hari ini yaitu kehidupan sehari-hari. Yaitu yang kita bahas pada hari ini yaitu kehidupan non-formal. Batasan atau limitasi yang ingin kita berikan selaku tim pro pada perdebatan kali ini yaitu bahasa prokem yang digunakan di sini yaitu bahasa prokem yang tentunya sesuai dengan norma dan bukanlah bahasa prokem yang merupakan bentuk dari kata kasar. Kemudian kegunaan dari bahasa prokem atau bahasa gaul itu sendiri yaitu pertama sebagai jembatan komunikasi antar generasi muda yang tidak ingin memberi batasan atau jarak ketika sedang berkumpul atau sedang bergaul. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 Pasal 25 ayat 3 disebutkan bahwa bahasa Indonesia yang sesuai dengan EYD dan baku hanya wajib digunakan dalam kegiatan formal, dalam kegiatan kenegaraan dan lain sebagainya. Tidak ada larangan dalam undang-undang untuk menggunakan bahasa gaul dalam kehidupan sehari-hari atau informal. Bahasa gaul merupakan bahasa yang terus berkembang dan sekian lama menjadi bahasa gaul ini merupakan bagian dari budaya dan bagian dari komunikasi dari antara kita generasi muda. Menurut dosen UGM dalam kajian sosiologinya yang bernama Chris Budiman, bahasa gaul ini merupakan bagian dari variasi bahasa Indonesia. Variasi bahasa Indonesia ini ada 2 saudara-saudara. Ada variasi geografis yang disebut dengan dialek dan juga variasi sosial yang disebut dengan sosialek. Sosialek ini adalah bahasa variasi yang dimiliki oleh kelompok tertentu yang dimana saat ini kita membahas tentang generasi muda. Bahasa gaul ini dimiliki oleh kelompok tertentu yang dimana berarti bahasa gaul ini merupakan bagian dari budaya dan bagian dari kehidupan sehari-hari dari generasi muda. Jika menggunakan bahasa Indonesia yang baku dalam kehidupan sehari-hari, maka tentu akan tidak nyaman dan efektif dalam pergaulan. Oleh karena itu kami tetap setuju pada mosi kita pada kali ini. Sekian, terima kasih. Baik, beri tepuk tangan untuk tim yang pro di babak yang pertama ini. Saya akan langsung lempar ke tim yang kontra dengan waktu 2 menit. Sudah siap? Dengan waktu 2 menit dimulai dari sekarang.
satu statement yang kami catat dari tim pro, yaitu bagaimana mereka memiliki stigma yang salah. Bagaimana dengan penggunaan bahasa Indonesia, ya dengan penggunaan bahasa yang gaul itu artinya akan menjalin keakraban. Namun menurut kami, di sisi kami akan mengubah bagaimana dengan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar juga dapat menjalin keakraban di sisi kami. Sesuai dengan teks Sumpah Pemuda kami yang ketiga, yaitu kami, Putra dan Putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Kami sebagai tim kontra menyatakan ketidaksetujuan kami terhadap mosi perdebatan, yaitu penggunaan bahasa prokem di kehidupan sehari-hari. 1. Status quo saat ini. Dewan juri yang terhormat perlu menjadi perhatian kita bagaimana masyarakat pada masa kini yang sudah sangat menormalisasikan penggunaan bahasa prokem dalam kehidupan sehari-hari. Penggunaan bahasa Indonesia yang baku sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar cenderung sudah diabaikan, bahkan dianggap kuno atau tidak lagi keren di mata masyarakat. Hal ini menjadi kekhawatiran tim kontra yang akan mengancam kelestarian bahasa Indonesia. Kemudian urgensi sisi kami apa? Ada 2. Yang pertama, turunnya derajat bahasa Indonesia. Saat bahasa prokem lebih banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, muncul glorifikasi dan eksklusivitas. Orang-orang yang menggunakan bahasa prokem cenderung dicap sebagai seseorang yang keren, lebih gaul, dan lain sebagainya. Hal ini otomatis menurunkan derajat bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar sudah semakin jarang. Orang-orang sudah semakin tidak mengetahui lagi seperti apa misalnya penggunaan EYD yang benar dan lain sebagainya. Masyarakat merasa bahwa bahasa prokem sudah cukup untuk dapat berkomunikasi, namun sebagai anak bangsa sudah menjadi tanggung jawab kita untuk melestarikan penggunaan bahasa Indonesia sesuai dengan kaidah yang baik dan benar. Kemudian stance kami apa, Dewan Juri yang terhormat, perlu disadari bahwa kami tidak melarang penggunaan bahasa prokem sama sekali, namun fokus perdebatan ini merupakan bagaimana kita menjaga eksistensi bahasa Indonesia dari masifnya penggunaan bahasa prokem itu sendiri. Kemudian bagaimana mekanisme solusi di sisi kami akan mewajibkan penggunaan bahasa Indonesia yang sesuai kaidah di lingkungan formal atau pendidikan. Mekanisme utama kami perlu adanya penegasan akan pentingnya penggunaan bahasa Indonesia yang baik benar pada instansi pendidikan. Kalau pembelajaran saja tidak efektif, kami akan menuntut penerapan ini pada instansi pendidikan agar menjadi kebiasaan bagi masyarakat itu. Terima kasih. Baik, waktunya habis. Terima kasih. Beri tepuk tangan untuk tim kontra kita di sesi semifinal yang kedua ini. Kita akan masuk di babak yang ketiga, di mana babak yang ketiga ini kedua tim akan diberikan waktu 4 menit 20 detik, di mana kedua tim akan diberikan kesempatan 5 kali instruksi. Sudah siap kedua tim? Tim kontra sudah siap? Tim pro sudah siap? Tim yang kontra sudah siap? Sudah, baik. Kelihatan groginya banget nih, semangatnya ya. Groginya karena semangatnya. Baik, saya akan lempar ke tim yang pro terlebih dahulu dengan waktu 4 menit 20 detik dimulai dari sekarang. 3, 2, 1. Dewan juri yang terhormat, mosi perdebatan kita pada hari ini ialah penggunaan bahasa prokem di kehidupan sehari-hari. Yang mana kehidupan sehari-hari berarti non-formal. Dan jikalau tadi pembicara pertama dari tim kontra mengatakan tidak efektif dalam dunia pendidikan. Survei dari Universitas Pendidikan Indonesia mengatakan bahwasanya 92% mahasiswa merasa lebih mudah mendapatkan atau menerima materi, mengerti materi dengan menggunakan bahasa gaul dan bukan bahasa yang baku. Karena penggunaan bahasa baku di dunia pendidikan maupun di yang lain-lain di dunia yang informal merupakan salah satu kesulitan bagi para masyarakat Indonesia. Lalu, jikalau tadi saudara mengatakan bahwasanya tim pro tidak menjunjung bahasa Indonesia, kami bukan tidak menjunjung, kami tetap menjunjung. Kenapa? Kami tetap menggunakan bahasa Indonesia yang baku sesuai dengan EYD di kegiatan-kegiatan yang formal. Lalu, di kehidupan sehari-hari, survei Kompas mengatakan bahwasanya hanya 10,3% masyarakat Indonesia yang menggunakan bahasa baku yang sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Ini merupakan sangat sedikit, angka yang sangat kecil, yang mana berarti mayoritas masyarakat kita menggunakan bahasa gaul sehari-hari atau bahasa prokem. Mengapa masyarakat memilih menggunakan bahasa prokem? Bahasa prokem ini merupakan bahasa, silakan. Ya, silakan. Apabila tim Anda mengatakan bahwa penggunaan bahasa hanya 10,sekian% saja menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, bukankah itu harus menjadi keprihatinan kita sebagai generasi penerus bangsa? Terima kasih. Baik, saudara tadi menyebutkan bukankah itu sebuah keprihatinan? Ini merupakan data yang diambil dari kehidupan sehari-hari. 10,3% digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Informal, bukan kegiatan formal. Sedangkan di kegiatan formal, di survei Kompas mengatakan 48,2%. Yang mana berarti masyarakat kita masih mencintai bahasa kita sendiri. Masih menjunjung tinggi bahasa Indonesia. Bukan melupakan dan bukan mengabaikan.
Lalu, kita juga mengapa masyarakat lebih memilih menggunakan bahasa prokem di kegiatan informal, kegiatan sehari-hari? Karena menyesuaikan tempat. Jikalau kita berbicara dengan sesama, dengan umur yang sama, dengan Gen Z, dengan Gen Z, menggunakan bahasa EYD yang disempurnakan, maka kita akan kesulitan. Karena kenapa? Terkesan kaku dan terkesan membosankan. Makalah itu ada bahasa prokem untuk mencairkan suasana sebagai jembatan komunikasi agar kita lebih mudah dalam mendapatkan informasi dan lebih siap untuk menerima hal-hal tersebut karena sudah tidak asing lagi bahasanya. Lalu, jika dipaksakan untuk diwajibkan digunakannya bahasa Indonesia, digunakannya EYD sesuai dengan EYD dan segala macam, ini justru akan memberatkan masyarakat. Kenapa? Karena bahasa prokem ini sudah mendarah daging di masyarakat. Disebutkan tadi bahwa bahasa prokem muncul dari tahun 1980, yang mana ini bukanlah waktu yang sebentar. 1980, silakan. Apakah itu artinya tim Anda menyetujui kalau program ini dijalankan secara masif dan stigma bahasa Indonesia itu kaku dan tidak relevan untuk digunakan? Apakah Anda artinya menyetujui pernyataan tersebut? Kita tidak menyetujui, cuma kita berbicara bahwasanya digunakan sesuai tempatnya. 48,2% menggunakan bahasa Indonesia sesuai EYD di kegiatan formal. Sedangkan di kegiatan informal, sehari-hari yang informal menggunakan bahasa prokem karena dinilai lebih santai dan lebih mudah untuk digunakan sebagai komunikasi sehari-hari. Lalu kita juga menyebutkan di sini ada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 bahwasanya bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara hanya digunakan dalam keadaan formal. Dewan Juri yang terhormat, bukankah kegiatan sehari-hari kita melakukan kegiatan informal, Dewan Juri yang terhormat? Maka dari itu, kami selaku tim pro tetap setuju pada pendirian kami bahwasanya penggunaan bahasa prokem di kehidupan sehari-hari merupakan hal yang tidak salah dan ini merupakan bagian dari kebudayaan Indonesia. Izin menambahkan bahwa tadi sudah disebutkan bahwa data-datanya di mana 48,2% masih menggunakan bahasa Indonesia dalam kegiatan-kegiatan formal. Sementara yang kita bahas pada mosi kita pada hari ini yaitu kehidupan sehari-hari, yaitu kehidupan yang informal. Bukan berarti kita melupakan sama sekali bahasa Indonesia, tapi kita berbahasa sesuai dengan tempatnya, sesuai dengan siapa kita berbicara, sesuai dengan siapa lawan bicara kita. Jika kita berbicara dengan menggunakan bahasa Indonesia yang ED, apakah saudara-saudara sekalian menggunakan bahasa Indonesia yang baku sesuai dengan EYD dalam kehidupan sehari-hari dalam bergaul, saudara-saudara? Kita perlu ingat bahwa kehidupan bergaul dengan kehidupan formal itu berbeda. Dan mosi kita pada hari ini itu kehidupan sehari-hari, yaitu kehidupan informal. Oleh karena itu kami masih setuju bahwa penggunaan bahasa prokem ini efektif dan juga digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Karena bahasa prokem atau bahasa gaul ini dinilai lebih efektif dan lebih gampang dan mudah untuk diterima. Apakah itu artinya kalau informal ini penggunaan akan lebih masif dan itu akan terus mengikis penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar sehingga pengguna dari bahasa Indonesia yang baik dan benar terus akan berkurang. Terima kasih. Tidak akan mengikis bahasa Indonesia karena sudah ada di undang-undang bahwa itu digunakan dalam formal. Sekian, terima kasih. Waktu yang habis. Boleh beri tepuk tangan. Tim pro kita, wow. Dari sesi yang pertama sudah panas. Di sesi semifinal yang kedua ini makin panas, saudara-saudara sekalian. Baik, saya akan langsung lempar ke tim yang kontra dengan waktu 4 menit 20 detik. Dimulai dari sekarang. Pidato akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Dewan Juri terhormat, apabila tim pro menyatakan bahwa ada 48% masyarakat yang masih menggunakan bahasa yang baik dan benar dalam keadaan-keadaan formal, namun apakah itu artinya masyarakat dalam jangka atau dalam skala yang besar itu artinya masih belum menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dapat kita lihat bahwa dunia informal atau dunia kebiasaan sehari-hari ini jauh lebih masif penggunaannya dibanding dunia formal. Itu artinya semakin banyak masyarakat yang menggunakan bahasa-bahasa yang tidak baik atau bahasa-bahasa yang tidak formal dalam kehidupan sehari-hari. Itu artinya akan terus mengikis penggunaan bahasa Indonesia yang benar dan baik dalam kehidupan sehari-hari. Interupsi, saudaraku. Ya, silakan. Bukankah bahasa gaul juga merupakan variasi dari bahasa Indonesia yang sudah saya disebutkan di awal, yaitu variasi sosial atau sosialek? Dan bukankah sudah ada jaminannya dalam undang-undang bahwa bahasa Indonesia itu sudah dijamin dan tidak akan terkikis karena sudah terjamin oleh undang-undang? Yang kita bahas pada hari ini yaitu kehidupan sehari-hari, di mana kita juga tidak melarang untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baku, tapi kita lebih setuju dalam menggunakan bahasa penggunaan sehari-hari, bukan bahasa baku, karena sudah terjamin dalam undang-undang dan bahasa gaul sendiri merupakan bagian dari variasi sosial atau sosialik dalam bahasa Indonesia. Bagaimana, saudara? Bisa melanjutkan dalam 3, 2, 1. Apabila tim pro mengatakan bahwa ini sudah dijamin oleh undang-undang, namun faktanya apa? Namun faktanya masyarakat sampai saat ini sebagian besar masih memilih untuk menggunakan bahasa-bahasa yang tidak baik atau bahasa yang informal dalam kehidupan nyata. Tapi undang-undang tidak dapat memastikan bagaimana tidak akan terkikisnya bahasa Indonesia. Karena bahasa Indonesia yang baik dan benar akan terus terkikis apabila tidak ada masyarakat yang menggunakannya atau menurut interupsi.
Saudara dari terus mengatakan bahwa bahasa Indonesia akan terkikis. Sudah jelas di sini bahwasanya 48,2% masih menggunakan bahasa Indonesia dalam kegiatan formal. Yang kita bahas pada mosi perdebatan kita hari ini adalah kegiatan sehari-hari yang mana ini tidak relevan dengan yang saudara katakan tadi. Sekian dan terima kasih. Silakan dilanjutkan. Tapi sampai saat ini belum menemukan bagaimana bukti nyata bagaimana bahasa Indonesia tidak akan terkikis. Perlu disadari bahwa undang-undang tidak akan bisa menjamin sepenuhnya 100% bagaimana bahasa Indonesia tidak terkikis apabila tidak ada masyarakat yang mau menggunakan. Tim Pro hanya menyatakan bahwa ada 48,2. Kemanakah persentase sisanya? Apakah mereka tidak mau menggunakannya? Dewan Juri terhormat, masuk ke dalam substansi argumentasi kami yang pertama, itu mengapa penggunaan bahasa prokem lebih banyak menimbulkan dampak buruk dibanding baik. Yang pertama, penggunaan prokem secara masif akan menghilangkan minat masyarakat untuk menggunakan bahasa Indonesia yang sesuai kaidah. Dikarenakan apa? Apabila kita terus membiarkan kondisi ini terjadi, di mana bahasa prokem dinormalisasi secara masif oleh masyarakat, minat anak muda untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar akan terus terkikis. Hal ini dikarenakan masyarakat akan memandang bahasa prokem sebagai bahasa yang normal untuk digunakan. Yang populer dan pengguna bahasa Indonesia yang baik, baku atau baik dan benar akan dianggap tidak kekinian sehingga penyebaran bahasa prokem akan sedemikian masifnya. Dewan Juri yang terhormat, kenaikan penggunaan bahasa prokem akan berjalan lurus dengan penurunan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Oleh karena itu, masyarakat harus dibina dengan baik untuk bisa menaikkan kembali derajat bahasa Indonesia sebagai lambang kebanggaan nasional. Interupsi saudaraku. Silakan. Apakah saudara-saudara dapat membuktikan dari tahun 1980 sampai dengan tahun ini bahasa Indonesia terkikis karena ada bahasa gaul? Sekian, terima kasih. Dewan Juri terhormat, kami tidak menyatakan bahwa ada bukti nyata bahwa itu, tapi kami menakutkan di masa depan, di mana prokem ini menjadi masif, maka pengguna untuk bahasa Indonesia yang baik dan benar akan terus terkikis oleh pengguna bahasa prokem. Karena mereka akan merasa lebih nyaman, mereka merasa lebih keren jika menggunakan bahasa prokem. Stigma inilah yang kami sebagai tim kontra khawatirkan dan kami akan hapus dalam masyarakat. Masuk ke dalam poin kami kedua, menggunakan bahasa prokem akan menurunkan kemampuan masyarakat dan pengetahuannya berbahasa Indonesia. Dengan penerapan bahasa prokem yang luas serta menurunkan minat dari masyarakat menggunakan bahasa yang baik dan benar, tentu hal ini akan menurunkan atensi dari masyarakat terutama anak muda penerus bangsa untuk mempelajari bahasa Indonesia yang baik dan benar. Apabila mereka mempelajari yang mungkin di sekolah atau fasilitas pendidikan lainnya, namun mereka tidak mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari, tentu hal itu akan menjadi sia-sia. Dari tadi saudara terus mengatakan bahwa bahasa Indonesia akan terkikis. Namun dari 1980 sampai 2023, apakah ada data yang mengatakan bahwasanya bahasa Indonesia ini terkikis karena adanya bahasa prokem? 40 tahun saudara, apakah ada? Lalu saudara mengatakan bahwasanya tidak adanya implementasi. Saudara dan Dewan Juri yang terhormat. Dunia pendidikan dan dunia keseharian memang dunia dua yang berbeda. Dunia pendidikan bukan dunia yang formal dan keseharian bukan yang informal. Kita selalu menekankan bahwasanya kita menempatkan sesuatu tepat pada tempatnya. Adil, yaitu menggunakan bahasa yang benar dalam pendidikan dan menggunakan bahasa prokem di kehidupan sehari-hari. Sekian dan terima kasih. Dewan Juri yang terhormat, tim Pro pun tidak dapat memberikan data kepada kami berapa banyak masyarakat Indonesia yang masih menggunakan bahasa yang baik dan benar atau setidaknya masih memahami bahasa Indonesia yang baik dan benar. Justru karena dunia formal ini lebih masif penggunaannya dibanding dunia pendidikan, maka itu yang kami takutkan di mana bahasa Indonesia dapat terkikis dengan cepat karena penggunaan bahasa prokem ini lebih masif dipakai di dunia informal sehingga pengguna bahasa Indonesia yang baik dan benar akan terus berkurang. Dewan Juri yang terhormat, masuk ke dalam poin argumentasi kami kedua, itu mengapa solusi kami akan menyelamatkan eksistensi dari bahasa nasional Indonesia. Dengan kami mewajibkan pelajar untuk dari usia dini sampai remaja atau bahkan dewasa muda untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam lingkungan pendidikan, tentu mereka sendirinya akan terbiasa untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Hal ini tentu efektif dikarenakan sebagian besar waktu bersosialisasi pelajar adalah di sekolah. Oleh karena itu sudah pasti pelajar akan terbiasa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Penyebab selama ini pelajar belum menggunakan bahasa Indonesia yang benar ada ketidaktegasan dari instansi pendidikan untuk mengarahkan murid-murid dalam hal kebahasaan. Apabila solusi ini kami diterapkan, untuk kita dapat secara masif menghasilkan generasi muda yang mau berbahasa Indonesia yang baik dan benar, sehingga stigma masyarakat tentang bahasa Indonesia yang benar akan berubah ke arah positif. Dewan Juri yang terhormat, sekali lagi kami menegaskan bahwa kami tidak menyatakan bahwa kami tidak akan menggunakan bahasa prokem sama sekali atau bahasa prokem ini sepenuhnya buruk. Namun di sini kami memilih untuk memprioritaskan bahasa nasional yang berpotensi tergeser untuk interupsi. Diakibatkan. Terakhir. Saudara masih saja berputar-putar pada bahasa Indonesia yang terkikis. Dan saudara masih belum menyampaikan apakah ada data yang mengatakan bahwa bahasa Indonesia terkikis karena ada bahasa prokem. Lalu di awal tadi saudara mengatakan bahwa penggunaan bahasa informal lebih besar. Dan tadi di akhir saudara mengatakan bahwasanya formal lebih besar. Lalu, apakah kita sebagai remaja tidak menggunakan bahasa prokem dalam kehidupan sehari-hari? Dan saya juga ingin bertanya kepada Dewan Pembimbing, Dewan Bapak Ibu Guru dalam pembelajaran sehari-hari untuk mengajar anak SMA seperti kita sekarang. Apakah lebih mudah untuk memberikan materi dengan menggunakan bahasa-bahasa gaul seperti sekarang? Sekian dan terima kasih.
Dewan Juri Terhormat, sekali lagi, dunia informal lebih masih dibanding dunia formal dan kami menyatakan bahwa kami tidak menolak sama sekali bahasa prokem, tetapi kami memprioritaskan bahasa nasional yang berpotensi tergeser. Dewan Juri Terhormat, bahasa prokem boleh saja digunakan sekali untuk ngobrol santai dengan teman dekat, celetukan atau sekedar mencairkan suasana, namun masyarakat harus tetap membiasakan diri untuk memprioritaskan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam skala yang lebih besar dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam lingkungan formal maupun informal, sehingga menjaga eksistensi dari bahasa nasional kita, bahasa Indonesia. Terima kasih. Baik, waktunya habis. Berikan tepuk tangan untuk tim kontra kita kali ini. Wow, panas sekali ya di semifinal yang kedua ini. Di mana kedua tim saling beradu argumen. Seperti itu. Kita akan masuk ke babak yang terakhir, babak yang keempat yaitu closing statement. Di mana ini adalah babak yang terakhir di semifinal yang kedua hari ini. Saya akan mulai langsung saja ke tim yang pro dengan waktu 2 menit dimulai dari sekarang. 3, 2, 1. Dewan juri yang kami hormati, kakak moderator, rekan-rekan dari tim kontas yang makan dan juga para hadirin yang berbahagia. Pertama-tama saya selaku pembicara ketiga dari tim pro menyatakan bahwasanya kami tetap setuju pada mosi kita pada hari ini yaitu penggunaan bahasa prokem di kehidupan sehari-hari. Pertama-tama dan sebelumnya, tadi saudara dari tim kontra, pembicara kedua menyatakan di akhir bahwa saja bahasa prokem ini boleh saja digunakan ke teman. Lalu berarti saudara mendukung tim kami dalam penggunaan bahasa formal dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dalam pergaulan terhadap teman. Oke, selanjutnya adalah kita harus tahu tempat, waktu, kondisi, dan juga lawan bicara kita siapa dalam berbahasa. Oleh karena itu, ketika formal kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, dan dalam keadaan informal. Sekali lagi dalam keadaan informal, contohnya seperti sedang bergaul dengan teman, kita menggunakan bahasa prokem atau bahasa gaul agar tidak kaku, lebih mudah, lebih efisien, dan lebih mudah untuk diterima oleh generasi-generasi muda sekarang. Dan juga saya tegaskan lagi berdasarkan undang-undang yang ada, bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan dan juga digunakan untuk acara-acara formal dan juga kegiatan-kegiatan yang bersifat formal. Dan juga saya menegaskan sekali, tidak ada kewajiban untuk melarang penggunaan bahasa prokem ini. Oleh karena itu, mengapa harus dilarang? Karena sudah dibolehkan oleh undang-undang saja sudah dibolehkan. Oleh karena itu, sekali lagi kami tegaskan bahwasanya kami dari tim pro tetap setuju pada mosi kita pada hari ini. Jadi saya ingin menyebutkan sekali lagi data yang kami dapatkan sudah ada 30 kata gaul yang dimasukkan kepada KBBI. Sekian dan terima kasih. Baik, beri tepuk tangan untuk tim yang pro di closing statement atau di babak yang keempat ini. Saya akan langsung lempar ke tim yang kontra dengan waktu 2 menit. Sudah siap? Sudah. Dengan waktu 2 menit dimulai dari sekarang. 3, 2, 1. Dewan juri yang terhormat, perlu disadari bahwa sepertinya tim pro sedari tadi tidak menyadari maksud dan tujuan kami. Perlu ditegaskan kembali bahwa kami tim kontra sama sekali tidak berkata bahwa program ini tidak dapat digunakan sama sekali di kehidupan sehari-hari. Tetapi kita juga bertanya, kami punya satu pertanyaan yang tidak bisa dijawab tim pro sejari tadi, yaitu kita bertanya bagaimana jika program ini tetap dilaksanakan di kehidupan sehari-hari, bahasa Indonesia ini ke 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan akan tetap terjaga kelestariannya. Dewan juri yang terhormat, mengapa solusi tim kami lebih baik adalah jika solusi kami diterapkan, bahasa Indonesia ini akan lebih tetap terjaga kelestariannya dan masyarakat Indonesia juga tidak akan lupa bagaimana cara penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar tersebut. Dewan juri yang terhormat, perlu diingat bahwa bahasa Indonesia yang baik dan benar merupakan jati diri dan identitas kita sebagai bangsa dan masyarakat Indonesia. Tim pro itu mendukung penggunaan bahasa program di kehidupan sehari-hari. Berarti tim pro secara tidak langsung berkata bahwa poin ketiga ini bahwa penggunaan bahasa Indonesia yang prokem ini jauh lebih baik daripada penggunaan bahasa Indonesia yang benar. Dewan juri yang terhormat, dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, kita juga berarti telah menjunjung tinggi poin ketiga dari Sumpah Pemuda, yaitu persatuan, menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Dan jika tim pro mendukung bahwa penggunaan bahasa program di kehidupan sehari-hari, berarti mereka secara tidak langsung berkata bahwa poin nomor 3 ini tidak relevan. Dewan juri yang terhormat, satu poin yang menjadi alasan mengapa tim pro sudah kalah sejak awal karena tim pro
berkata bahwa program ini bagus, lebih relevan, lebih nyambung untuk berkata dengan guru, teman dan sebagainya, tapi tim pro tidak dapat memberikan solusi bahwa dengan kita menggunakan bahasa program di kehidupan sehari-hari, benar kata kalian, bahasa Indonesia yang seharusnya pada KBBI, yang seharusnya diwariskan, yang seharusnya baik dengan benar itu akan tetap terjaga ke depannya. Sekian argumen saya, semoga argumen kami dapat menjadi lentera penerang bagi gelapnya jalan pemikiran tim pro. Bangga menjadi tim kontra, terima kasih. Baik, beri tepuk tangan untuk tim yang kontra. Wow. Menutup yang manis sekali dari tim yang kontra. Baik, sebelum kita menyudahi sesi semifinal yang kedua ini, saya akan minta komentar dari Pak Yusuf Budi. Silakan Pak Yusuf Budi. Ya, Sepertinya banyak hal-hal yang ingin disampaikan nih. Ya, terima kasih moderator. Wah, mantap ini untuk kedua tim. Beri tepuk tangan dulu lah, teman-teman. ya, untuk yang sesi kedua ini menarik sekali gitu ya. Masing-masing kedua tim membangun argumentasi. Cuma ada beberapa catatan sih. Sekaligus tadi untuk yang menyikapi yang pertama ya, teman-teman sekalian perlu dicatat nih bagi terutama yang belum maju ya. Kalian lebih santai gitu ya, lebih rileks, jangan terlalu terburu-buru gitu. Jangan remnya jangan blong gitu. Karena kita nggak nyampe pesannya takutnya nggak nyampe gitu kan. Kecepatan bicaranya gitu. Santai aja, waktu banyak gitu kan. Terus bisa dimaksimalkan itu instruksi yang banyak kan, ada 5 instruksi. Terus bisa saling ngomong di intermediate yang kedua itu. Waktu yang kedua tuh kalian bisa lebih banyak menggunakan kekompakan gitu ya. Nah, bicara soal substansi ini tim pro bagusnya adalah menggiring opini di awal gitu ya. Jadi daily activity itu hanya soal yang informal aja. Padahal sebenarnya aktivitas itu kehidupan sehari-hari itu semua aktivitas, daily activity ya, termasuk belajar gitu. Itu harusnya bisa menjadi makanan bagi tim kontra gitu ya. Tapi kayaknya tim kontra sudah kemakan ya sama wacana atau opini yang dibangun. Sebenarnya banyak yang bisa dibangun, digunakan oleh tim kontra. Kayak tadi, 44% itu 50% banyak loh. Yang kedua, tadi berikutnya adalah masuknya bahasa program dalam kamus bahasa Indonesia, memang satu sisi adalah perkembangan bahasa. Bahasa kan memang berkembang gitu ya, sebagai pengetahuan satu sisi. Tapi juga bisa dimaknai sebagai kekalahan bahasa Indonesia, bisa kayak gitu kan. Nah, lalu kemudian bagi tim pro, bagusnya mereka mempertahankan opini mengenai kehidupan sehari-hari adalah kegiatan informal, kayak gitu. Seharusnya tim kontra bisa melihat celah itu untuk menghook mereka gitu kan. Tapi itulah sebuah perdebatan gitu ya, di mana argumentasi dibangun dari fakta dan data dan juga opini yang kuat. Dari saya itu aja, terima kasih. Baik, beri tepuk tangan untuk Pak Yusuf Budi. Baik, selesai juga sesi semifinal yang kedua ini, di mana di sesi semifinal yang kedua ini makin memanas. Kita akan menunggu sesi semifinal yang ketiga. Silakan kalian saling berjabat tangan. Tepuk tangan untuk kedua tim dari Sekolah MAN 4 Jakarta dan juga SMAK Penabur Kota Tangerang. Mana pendukungnya? Tepuk tangan dong. Oh.